Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Fren Anansari. Kali ini saya akan menyajikan materi untuk kelas 11, kelanjutan dari posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi masih membahas sekitar posisi strategis Indonesia. Jadi bisa kita lihat dari posisi strategis Indonesia, kita bisa mempelajari mengenai potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Karena poros maritim itu dia berkaitan dengan kelautan. Jadi kali ini kita akan membahas potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Potensi sumber daya kelautan itu dia terbagi-bagi. Yang pertama yaitu sumber daya perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Yang dimaksud dengan potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi selanjutnya hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Itu dia. Jadi potensi lestari itu dia tidak membuat atau mengurangi populasi ikan yang ada di laut setelah diambil. Itu dia ya. Jadi sumber daya perikanan atau potensi lestari. Selain ikan yang tersedia di laut, penduduk Indonesia juga banyak yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Apa yang mereka lakukan? Yaitu banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan apa yang mereka budidayakan? Yaitu ikan bandeng dan udang. Itu yang biasa banyak dibudidayakan di daerah pesisir pantai oleh masyarakat Indonesia. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir. Berupa apa? Hutan mangrove. Itu sangat penting, yaitu untuk menjaga supaya tidak terjadi erosi atau abrasi, ya kan, abrasi di pantai atau di laut. Rumput laut, terumbu karang. Itu banyak Indonesia yang membudidayakannya atau dibuat oleh masyarakat Indonesia di pesisir-pesisir pantai. Jadi Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau, sehingga garis pantainya sangat panjang. Jadi garis pantai Indonesia ini mencapai 81.000 km. Ukuran ini merupakan ukuran panjang pantai kedua terpanjang di mana? Di Kanada. Jadi Kanada baru Indonesia mempunyai panjang pantai yang terpanjang di dunia. Kita memiliki 81.000 km. Ini merupakan prioritas yang kedua di dunia, panjang pantai. Oleh karena itu, potensi sumber daya alam di wilayah pesisir sangat penting bagi Indonesia. Potensinya sangat penting, itu tadi digunakan oleh masyarakat di pesisir sebagai apa? Sebagai budidaya, bisa dimanfaatkan untuk penanaman mangrove. Potensi kelautan yang kedua yaitu energi kelautan Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki wilayah laut terbesar. Sekitar 2/3 wilayah Indonesia adalah laut. Indonesia memiliki pantai kedua terpanjang di dunia tadi setelah Kanada. Di Indonesia, beberapa daerah yang mempunyai potensi energi pasang, yaitu Bagansi api-api yang mencapai daerah pasang surutnya dia mencapai 7 meter. Contoh lain adalah Teluk Palu. Teluk Palu ini juga memungkinkan terjadinya gejala pasang surut. Selain itu apalagi? Teluk Bone, yaitu terdapat di Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Papua, dan pantai selatan Pulau Jawa, yang memungkinkan
adanya energi pasang surut. Ini mencapai lebih dari 5 meter. Nah, ini dia ya. Jadi energi potensi kelautan yang ketiga yaitu sumber daya minyak dan gas bumi. Kenapa minyak dan gas bumi ini berbarengan? Selalu dia, kalau sudah ada minyak bumi pasti ada gas bumi. Kenapa? Karena untuk menghasilkan minyak dan gas bumi ini dia secara bersamaan. Nah, yaitu potensi energi di laut. Indonesia sampai saat ini masih didominasi oleh minyak dan gas bumi atau migas. Sekitar 70% cadangan migas Indonesia terdapat di cekungan-cekungan tersier lepas pantai. Dan lebih dari separuhnya itu terletak di laut dalam. Nah, jadi minyak dan gas bumi ini kita bisa dapat di laut dalam, di perairan laut. Nah, itu dia sumber dan minyak bumi. Keempat yaitu potensi wisata bahari. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau, terutama Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, dan banyak lagi pulau-pulau kecil. Nah, sebagai negara kepulauan sudah tentu terdapat banyak pantai yang terdapat di Indonesia. Ini berjumlah ribuan. Nah, salah satu potensi dari laut Indonesia yaitu hasil perikanan. Potensi lain dari bahari adalah wisatanya. Nah, selain perikanan, potensi bahari juga bisa kita lihat dari wisatanya. Hutan mangrove dapat menjadikan potensi wisata bahari yang menjanjikan bagi para wisatanya sebagai habitat binatang laut. Nah, itu dia mangrove, dan juga dapat menjadi manfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, tidak hanya pemasukan karena wisatanya, masyarakat juga dapat mempergunakannya untuk kayu bakau. Untuk apa kayu bakau ini? Yaitu untuk bahan membuat kertas. Nah, itu manfaat mangrove banyak. Buahnya, daunnya, akarnya, mangrove ini sangat berguna. Nah, sebagai kayunya sebagai bahan untuk pembuatan kertas. Kalau bijinya atau buahnya itu bisa untuk obat. Dan akarnya itu bisa untuk menahan abrasi, terjadinya erosi di pantai. Jadi keindahan bawah laut juga ini menjadikan destinasi bahari berikutnya. Jadi selain tadi itu dia, selain mangrove, nah itu dia perikanannya. Itu juga destinasi wisata di bawah pantai juga menjadi destinasi bahari berikutnya. Itu wisata bahari. Yang kelima, industri maritim. Potensi untuk mengembangkan industri maritim sangat terbuka. Mengingat Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua tadi di dunia. Setelah mana? Setelah Kanada. Contoh industri rumput laut. Nah, itu ya, bisa dimanfaatkan ya. Industri maritim bisa dimanfaatkan yaitu rumput lautnya. Terus industri pengolahan ikan, industri galangan kapal. Nah, dimanfaatkan sebagai transportasi perkapalan. Jadi itu yang kelima, potensi kelautan yang kelima yaitu industri maritim. Yang keenam yaitu jasa angkutan laut. Secara garis besar, perusahaan angkutan laut maksimal dikelompokkan menjadi pelayaran dalam negeri dan angkutan luar negeri. Untuk ekspor, impor tentunya. Perusahaan pelayaran untuk angkutan dalam negeri terdiri dari pelayaran antar pulau, pelayaran lokal, pelayaran perintis, dan pelayaran rakyat. Selain itu terdapat apa lagi? Perusahaan non-pelayaran atau pelayaran khusus, yaitu apa? Yang hanya mengangkut keperluan dan hasil industri sendiri. Seperti yang dioperasikan oleh industri-industri pupuk, tepung terigu, semen, dan kayu itu menggunakan jasa angkutan laut. Yang ketujuh, alur laut kepulauan Indonesia.
Ya, lahirnya konferensi ketiga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengenai hukum laut tanggal 10 Desember 1982 menjadi awal lahirnya hukum laut yang mengakui apa? Mengakui adanya konsep negara kepulauan pemerintah Republik Indonesia. Kemudian Indonesia meratifikasi konferensi tersebut dengan Undang-Undang nomor berapa? Nomor 17 tahun 1985. Sejak tahun 1994, hukum laut Indonesia resmi berlaku dan mulai saat itu pula bangsa Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber laut atau sumber daya alam yang ada di laut, termasuk yang ada di dasar laut dan di bawahnya. Jadi pasal 49 UNCLOS 1982 menyatakan kedaulatan dari negara kepulauan meliputi perairan-perairan yang tertutup oleh garis-garis pangkal, demikian pula wilayah udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Nah, itulah pasal 49 UNCLOS 1982 tentang alur laut kepulauan Indonesia. Jadi, mengenai potensi kelautan laut, anak-anak sudah tahu. Yang pertama adalah potensi sumber daya perikanan. Baru yang kedua adalah energi kelautan Indonesia. Yang ketiga, sumber daya minyak dan gas bumi. Yang keempat, wisata baharinya yang utama. Yang kelima, industri maritim. Yang keenam, jasa angkutan laut. Baru yang ketujuh adalah alur laut kepulauan Indonesia. Jadi ada 7 potensi kelautan Indonesia yang perlu anak-anak ketahui. Hanya dengan demikian materi mengenai potensi kelautan Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan baik.